Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah elektronika analog. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari FET, yaitu lebih detail membahas tentang yang disebut dengan MOSFET atau kepanjangannya Metal Oxide Field Effect Transistor. Nah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya, FET itu pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama yang disebut dengan GFET dan yang kedua yang disebut dengan MOSFET ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang MOSFET itu sendiri dan klasifikasinya karena MOSFET ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Kemudian kita membahas tentang cara kerjanya dan yang terakhir karakteristik dari si MOSFET itu sendiri. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung sekilas tentang klasifikasi FET ya. Kemudian MOSFET itu sendiri ada yang disebut dengan enhancement mode atau ini biasanya disebut dengan EMOS ya. Kalau Anda dengar kata EMOS maka dia adalah MOSFET dengan jenis enhancement mode. Kemudian tipe yang kedua ada yang disebut dengan depletion mode atau biasanya disebut juga dengan DMOS. Nah, dari masing-masing tipe ini, enhancement mode dan depletion mode itu nanti akan terbagi menjadi dua jenis lagi ya, tergantung channelnya. Ada yang P channel, ada yang N channel. Nah, secara sekilas itu tadi klasifikasi dari MOSFET ya. Nanti kita akan lihat detail apa yang membedakan dari kedua jenis MOSFET ini. Pertama kita lihat dulu dari simbolnya. Jadi yang membedakan antara EMOS ya dengan DMOS ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada yang disebut dengan gate, pin gate, terus ini ada yang disebut dengan pin drain, dan ini ada yang disebut dengan pin source. Perhatikan garis yang ada di tengah ini ya, yang menghubungkan antara drain dan source. Kalau yang enhancement mode ini garisnya putus-putus ya. Sementara kalau yang depletion mode atau DMOS ini garisnya nyambung. Nah, maksudnya apa dari simbol ini? Maksudnya adalah kondisi default dari si MOSFET tersebut. Jadi kalau depletion mode karena garisnya nyambung, otomatis defaultnya dia adalah normally on atau drain ke source-nya terhubung. Kondisi defaultnya ketika MOSFET tersebut tidak diberi tegangan ya pada pin gate dan source-nya. Sementara yang EMOS atau enhancement mode ini defaultnya terputus sehingga kondisi awalnya itu disebut dengan normally off ketika kita tidak memberikan tegangan pada gate dan source-nya. Jadi yang membedakan itu ya antara enhancement mode dan depletion mode. Kemudian untuk yang tipe channelnya bisa dilihat dari arah panahnya. Kalau dia ke dalam berarti dia adalah N channel ya. N channel. Kemudian kalau yang keluar ini adalah P channel. Jadi gampang ya untuk membedakan. Kalau lihat di rangkaian ini DMOS atau EMOS seperti itu. Lihat aja dari simbolnya dan arah panahnya. Lalu selanjutnya kita lihat konstruksi dari MOSFET itu sendiri. Kita bandingkan di sini yang DMOS dengan yang EMOS. Perbedaannya apa? Nah, kemarin di materi tentang GFET kita sudah sekilas ya membahas tentang konstruksinya juga, di mana ada yang disebut dengan channel ya, di mana channel ini merupakan area yang terhubung ke drain atau terhubung ke source. Jadi kalau di gambar ini yang disebut channel itu adalah yang ini. Yang ini yang di EMOS ini juga sama. Yang disebut channel adalah yang terhubung ke drain atau yang terhubung ke source. Kemudian di sini selain ada channel, ada yang disebut dengan substrate atau body.
Nah, substrate itu adalah yang warna biru ini. Ya. Nah, tipe semikonduktor yang membentuk substrate ini pasti berlawanan dengan si channelnya. Jadi kalau misalkan channelnya N, maka substrate-nya pasti P. Kalau channelnya P, maka substrate-nya pasti N. Oke. Nah, kemudian yang membedakan konstruksi dasar MOSFET dengan JFET adalah pada bagian gate. Oke. Nah, di bagian gate, kalau MOSFET itu ada dua jenis bahan pembentuknya. Yang pertama yang berwarna hitam ini ya. Yang berwarna hitam ini disebut dengan insulator. Insulator itu artinya ya yang menghambat aliran arus. Artinya ya di sini tidak ada hubungan antara semikonduktor P dan gate. Jadi ini dihambat. Nah, insulatornya biasanya berbahan silikon dioksida. Nah, kemudian gate-nya itu terhubung ke metal. Metal itu yang lempengan warna putih ini. Nah, karena di sini isolator ya, sehingga otomatis tidak ada sambungan dari gate ke substrate atau ke body secara langsung. Ya, ketika kita memberikan tegangan pada gate, maka yang terjadi di sini hanyalah medan listrik saja, tidak ada aliran arus secara langsung. Tapi kalau yang di JFET kemarin, gate akan terhubung langsung ke substrate-nya atau ke bodinya. Nah, itu yang membedakan antara JFET dan MOSFET. Nah, kemudian itu alasannya kenapa disebut dengan MOSFET. MOS-nya itu sendiri adalah metal, ya, yang di bahan pembentuk di gate ini metal, kemudian dilapisi dengan ini insulator yang berbahan silikon dioksida atau oksida semikonduktor. Makanya di area ini biasanya disebut juga dengan area MOS-nya. Oke. Jadi kalau Anda dengar area MOS, maka itu adalah area di bagian gate. Oke, kemudian cara kerja dari MOSFET itu sendiri. Kita mulai dulu dari yang jenis DMOS, ya. Nah, DMOS konstruksinya seperti ini ya. Artinya apa? Artinya ini channel terkoneksi ke drain dan terkoneksi ke source. Dan defaultnya channel ini kan ada area yang bisa dialiri arus, ya. Nih, ada area yang berwarna merah ini yang bisa dialiri arus. Nah, ketika kondisi default ya, drain ke source ini kan terkoneksi dia, atau yang tadi saya sebut dengan kondisi normally on. Ya. Sementara kalau misalkan saya berikan tegangan nih di gate dan source ya, baik forward ataupun reverse, maka kondisi channel ini bisa menyusut atau mengembang, ya, bisa menyusut atau yang biasa disebut dengan bisa berubah menjadi depletion atau mengembang, atau nama lainnya adalah enhancement. Jadi di DMOS ini ada dua kondisi yang dapat terjadi pada area channelnya. Dia bisa menyusut dan bisa mengembang tergantung dari tegangan yang diberikan pada gate dan source-nya. Nah, sekarang kita lihat apa efek pemberian tegangan pada VGS ke channel ini. Nah, kondisi pertama, misalkan saya tidak berikan VGS ini tegangan atau biasa disebut dengan zero bias, ya, artinya kita tidak memberikan tegangan apapun ke gate source-nya, maka karena ini default-nya tersambung, akan ada aliran arus di sini. Ya. Aliran arus yang mengalir yang disebut dengan ID. Nah, ID ini ketika kita tidak berikan tegangan, besarnya sama dengan IDSS atau Default Drain Current Source. Nah, ini nanti bisa dilihat di datasheet berapa default arus yang mengalir melalui drain ke source dari DMOS ini. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika saya berikan tegangan reverse. Misalkan di sini negatif ya, kemudian di sini positif.
saya berikan reverse bias, ya, yang terjadi adalah area ini akan mengecil. Yang area channel ini akan mengecil seperti ini, ya, akan berkurang luas yang bisa dialiri arus ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aliran ID, ya, yang mengalir melalui channel ini akan lebih kecil dari default yang bisa dilewatinya, ya. Kalau kita kecilkan lagi tegangannya di reverse semakin kecil, maka ini nanti akan dapat menyumbat, ya. Jadi nanti akan seperti ini, ya, tersisa tertutup, ya, ini tidak ada lagi yang bisa dilewati arus, atau yang biasa disebut juga dengan kondisi cut off atau menyumbat. Sementara kalau saya berikan forward bias, di sini positif, di sini negatif, ya, maka area channel ini akan mengembang, ya. Yang awalnya seperti ini, maka dia bisa mengembang menjadi melebar seperti ini, ya. Sehingga apa? Arus yang lewat ke sini akan bisa semakin besar atau bisa di atas nilai IDSS-nya. Kalau ini saya berikan forward bias. Nah, ini tidak terjadi pada JFET. Kalau JFET kita berikan forward bias pada gate source-nya, maka dia akan merusak si komponennya. Tapi kalau MOSFET tidak, ya, terutama untuk DMOS. Kalau kita berikan forward bias, maka area channelnya ini yang akan mengembang. Nah, itu yang membedakan MOSFET dan JFET yang telah kita pelajari pada materi selanjutnya. Oke, lalu ini yang DMOS. Kemudian apa yang membedakan dengan yang EMOS atau Enhancement Mode MOSFET. Nah, kalau EMOS ini defaultnya kan tidak terhubung, ya, channel antara drain dan source ini tidak terhubung. Sehingga pada kondisi zero bias, ya, otomatis ID-nya atau arus yang melewati di sini tidak akan ada, atau ID-nya pasti sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat di sini, karena ini defaultnya seperti ini, area channel yang di sini kan pasti tidak bisa mengecil, ya. Bisanya cuma menjadi lebih besar atau cuma bisa grow saja ininya, area channelnya. Bisa menjadi lebih lebar seperti ini. Nah, kondisi ini akan terjadi jika kita berikan forward bias di gate source-nya. Seperti ini. Kalau kita berikan forward bias, maka ini akan bisa melebar sehingga akan ada aliran arus yang lewat di sini. Nah, kalau kita berikan reverse bias, bagaimana? Ya, pasti tidak ada efeknya karena EMOS ini tidak bisa, channelnya itu tidak bisa mengecil lagi karena secara default channelnya ini akan terputus antara drain dan source-nya. Nah, itu yang membedakan EMOS dan DMOS. Kalau DMOS dia bisa menyusut dan mengembang, tapi kalau EMOS hanya bisa mengembang saja. Oke. Kemudian di EMOS ini ada yang disebut dengan VT. Ya, VT ini apa? VT itu adalah tegangan minimum yang dibutuhkan untuk membuat koneksi antara drain dan source. Ya. Jadi kan ini defaultnya terputus nih. Nah, supaya ini bisa tersambung, ada yang disebut dengan minimum threshold. Ya. Nah, VT ini kalau kita berikan tegangan gate source ini sebesar atau lebih besar di atas VT, maka ini akan menjadi tersambung. Oke, nah itulah yang disebut dengan threshold voltage-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari si DMOS itu sendiri. Nah, secara umum karakteristiknya sama, ya, seperti JFET sebelumnya yang telah kita pelajari. Ada kondisi ohmic region atau biasa disebut juga dengan linear. Kemudian ada saturation region dan ada cut off region. Dan di sini ada breakdown region seharusnya, ya. Ketika arusnya naik drastis
Oke. Nah, cuman yang membedakan kalau di DMOS kita ada yang disebut dengan nilai VT tadi. Ya. Nah, untuk DMOS yang tipe N-channel ya, ketika kita berikan VGS di bawah nilai VT-nya ini atau lebih kecil dari VT, maka tidak akan ada aliran arus di ID atau IDS ini, arus drain source. Nah, kapan ada aliran arus di drain source ini? Ketika nilai VGS-nya sudah di atas batas VT ini, ya. Nah, ketika kita berikan sedikit demi sedikit melebihi VT, maka dia akan mulai naik arusnya seperti ini. Nah, ini yang membedakan JFET dan MOSFET. Kemudian di sini juga sama, ada kondisi saturasi ya, dan ada kondisi linear. Nah, ini sama persis dengan yang ada di JFET pada materi sebelumnya. Lalu kalau untuk EMOS, bedanya nilai VT-nya ya. Nilai VT-nya positif, tapi kalau yang DMOS nilai VT-nya pasti negatif. Dan di sini juga sama, ada ohmic region, saturation, dan ada cutoff region. Nah, sekarang yang paling penting adalah kondisi kapan itu terjadi yang disebut dengan cutoff region, kapan terjadinya kondisi linear region atau yang di bagian ini ya, yang ohmic region ini, dan kapan terjadinya kondisi saturation region. Oke, nah sekarang kita lihat yang cutoff region dulu, yang ini. Nah, cutoff region itu akan terjadi ketika nilai VGS-nya lebih kecil sama dengan VT atau tegangan threshold-nya. Nah, pada kondisi cutoff region ini, arusnya pasti sama dengan 0, karena kondisinya kan cutoff, tersumbat dia. Jadi tidak ada aliran arus. Kemudian yang kedua adalah kondisi linear. Kondisi linear itu yang ini, ya, yang di sini, yang dibatasi dengan curve ini, yang dash dot ini. Nah, kondisi linear ini besarnya arus yang mengalir melalui drain source sama dengan atau berbanding lurus dengan nilai VDS yang diberikan. Kapan itu akan terjadi? Ketika tegangan di gate source lebih besar dari VT dan tegangan drain source lebih kecil sama dengan VGS dikurang VT. Jadi ini kondisinya harus terpenuhi ya, dua-duanya. VGS lebih besar dari VT dan VDS kurang dari sama dengan VGS dikurang VT. Nah, pada kondisi ini, maka dia akan beroperasi pada daerah linear atau daerah ohmic. Nah, pada kondisi ini, nilai ID bisa dihitung dengan cara mengalihkan Kn. Kn ini konstanta K. Ini tergantung dari tipe MOSFET-nya atau tergantung dari datasheet-nya ya. Dari datasheet MOSFET itu sendiri yang dipengaruhi oleh bahan pembentuknya apa. Konstan ini dikalikan dengan VGS dikurang VT dikali VDS dikurang VDS kuadrat dibagi 2. Kemudian yang terakhir adalah saturation region, atau kondisi ini ketika arus yang mengalir melalui drain source itu akan konstan ya, konstan seperti ini. Walaupun VDS-nya dinaikkan, maka arusnya ini akan cenderung tetap. Nah, kapan itu akan terjadi? Ketika tegangan VGS nilainya lebih besar dari VT dan tegangan VDS nilainya lebih besar dari VGS dikurangi VT. Ya, ini kondisinya. Nah, ketika MOSFET itu beroperasi pada kondisi saturasi, nilai ID-nya bisa dicari dengan Kn dibagi 2 dikurangi VGS dikurang VT kuadrat. Nah, ini yang rumus dasar MOSFET yang perlu diingat nantinya, ya. Terutama kondisi-kondisi ini. Karena ketika Anda mendesain rangkaian, maka kondisi ini yang perlu diperhatikan. Kapan
kita operasikan MOSFET tersebut pada kondisi cut off, atau kondisi linear, atau kondisi saturasi. Oke. Untuk membuktikan karakteristik ini, nanti kita akan coba di praktikum ya, menggunakan simulasi. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.